Terakhir. Mau kemana nih, Mbak? Ayo masuk, terakhir nih. Diam aja, ragu Mbak. Terakhir, hei. Mas, mau kemana Mas? Naik gini aja nih, ayo. Enggak, jangan komentar gini dong. Lagian saya juga nggak mau naik bis itu kok. Biasa aja lo. Kasih tahu nyolot lagi lo. Ngelawan lo. Mau nggak takut? Weh, mati lo! Apain lo? Kampret lo ya! Lo nggak apa-apa, Bran? Hah? Lo nggak apa-apa, Bran? Nggak apa-apa, Nyong. Lu bocok kayak gini, lu diam aja sih. Santi! Woi! Buka pintunya! Iya, Mas. Dasar perempuan malas. Santi! Iya, Mas. Astagfirullahaladzim. Mas, muka Mas. Ngapain sih lama banget? Buka pintu aja lama. Aku habis selesai sholat, Mas. Mas, jawab pertanyaan aku, Mas. Kenapa muka Mas bisa luka kayak gitu? Nggak perlu tahu lo. Mas, aku ini istri Mas. Aku berhak tahu keadaan Mas. Aku khawatir, Mas. Aku obatin ya. Nggak usah. Nggak penting. Yang penting lo sekarang nggak usah bikin gue pusing. Ngerti? Maaf, Mas. Aku buatin teh ya. Kenapa kamu, Ndri? Ngapain lo pernah liatin gue? Nggak pernah liat orang luka. Pergi. Ibu masuk aja deh. Yuk, kita masuk aja ya, sayang. Ayah lagi sakit katanya ya. Diminum, Mas, tehnya. Supaya lebih segar. Lukanya aku bersihin ya, biar nggak infeksi. Nggak usah. Lo nggak usah nyentuh badan gue deh. Nggak perlu. Tapi itu debu, Mas. Terinfeksi lagi, ya? Nih, susah banget dikasih taunya. Pergi tahu. Gue bilang nggak usah. Lo nggak bisa dikasih tau pakai mulut gue. Hah? Lo mau gue siram lo? Hah? Mau? Ampun, Mas, ampun. Maaf. Gue nggak ngerti sama lo. Gue ngomong baik-baik nggak nyambung sama otak lo. Hah? Mau nyampe sih lo? Maafin saya, Mas. Maaf. Dasar perempuan lo. Kenapa Mas selalu marah-marah? Lo. Nek, ini mau bantuin ibu. Ayah galak. Jangan, sayang. Nanti malah kamu yang dimarahi ayah, ya? Kenapa ayah galak sama ibu? Nenek juga nggak ngerti, sayang. Ya, mungkin ayah kamu lagi pusing. Sebaiknya kita tidur saja ya. Insya Allah ibu nggak apa-apa. Ibu kan selalu dijaga Allah. Ya, tidur ya, nak ya. Ya Allah, semoga ibu nggak diapa-apain sama ayah. Jaga ibu ya Allah. Ya Allah, sadarkanlah anak hamba. Berikan hidayah untuknya. Jangan biarkan dia dalam kesesatan, ya Rabbi. Berilah kekuatan kepada
pada Santi untuk selalu tabah dalam menjalani kewajibannya sebagai seorang istri. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mas. Persediaan beras kita udah habis, Mas. Aku mau minta uang untuk beli beras, Mas. Mas. Henny belum makan, Mas. Apaan sih lo? Bawel banget. Gua nggak punya duit. Gua sekarang mau kerja. Mas. Bodoh ya? Hah? Mau ngapain lo? Mau ngelawan gue? Udah kuat lo. Gua tonjok ntar lo. Goblok. Ibu nggak apa kan? Ibu nggak apa-apa, sayang. Ibu nggak apa-apa. Kamu lapar ya? Ibu bikinin singkong gorengnya buat kamu ya. Perut kamu kan harus diisi. Ini nggak lapar, Bu. Maafin ibu ya. Tapi ibu janji, nanti siang ibu akan bikin makanannya enak buat kamu. Udah siang, kamu berangkat, Ki? Ntar terlambat lagi. Iya, Bu. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak, kasihan Lila nenek, nak. Sono-sono jangan gangguin gue lo. Kasihan nenek, nak. Nenek belum makan dari pagi, nak. Emang lu doang yang belum makan? Gue juga belum makan. Nak, tolong nenek lapar, nak. Gue udah bilang gue juga belum makan. Emang lu doang yang lapar? Udah pergi. Jangan gangguin gue lo. Maafkan nenek, nak. Nenek sangka anak punya uang. Hah, lu bilang nggak punya duit lo. Lu bilang lu nggak punya duit lo, hah? Banyakan lu duit daripada gue nih, hah? Tukang bohong ya. Mending kita nggak usah ajak si Henny ke ulang tahunku. Jangan, bapaknya kan pemabok. Pemabok itu kan kata Ustadz temennya setan. Jadi dia itu anak temennya setan. Di sana kita makan kue yang enak banget. Iya, kita makan yang kue enak banget. Pulang yuk. Makasih ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.
Nah, kebeneran nih. Lu mau bayar utang kan? Lu ngapain dong kesini? Mau ngutang lagi ya? Enggak, Bu. Udah deh. Lu kalau ngomong tuh yang jelas. Jangan bikin gua kesel, tau gak sih lu? Saya mau ngutang beras 1 kilo, Bu. Sama telur ayam 1/4 kilo. Hah? Lu mau ngutang lagi? Nah, utang lu aja belum lu bayar. Lu mau ngutang lagi? Emang lu mau bayar pakai apa sih? Pakai daun? Ada apa, Bu? Si Santi. Masa utang udah segudang, dia mau ngutang lagi? Ya gitu deh. Kalau punya suami pemabok, uangnya habis buat mabok. Belanja, jadi ngutang deh. Untung ya, Bu, suami kita baik-baik. Betul. Amit-amit deh punya suami kayak si Henry. Udah tahu pemabok, masih mau dikawinin. Nggak tahu apa maunya. Saya permisi dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, emangnya ada makanannya, Bu? Ada, tapi cuma nasi aking. Alhamdulillah. Ibu dapat nasi dari mana? Bu, kok Ibu nangis? Maafkan Ibu, Nak. Ibu nggak bisa kasih kamu makanan yang layak. Ibu cuma bisa membeli nasi aking ini. Bu, Ibu jangan nangis. Seharusnya saya yang minta maaf. Sampai sekarang kami masih terus ngebebanin Ibu. Ayo kita makan, tapi tidak ada lauknya. Kan masih ada cabai sama garam, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, cucu nenek udah pulang. Sayang, gimana tadi pelajarannya? Ini lapar, Bu. Katanya Ibu mau bikin makan yang enak untuk Eni. Ini masakan enak. Loh, lauknya mana? Biar nggak ada lauknya, tapi ini sudah enak. Yang masak ibu sama nenek. Yuk, kita makan. Cobain deh. Enak. Ibu mau? Lebih baik Ibu nggak makan. Asal kamu bisa makan kenyang. Sisa nasi aking ini buat ayahmu. Ibu nanti aja makannya ya. Baik benar mantuku ini. Dia rela tidak makan, asal anaknya yang makan. Waduh. Sandi! Iya, Mas. Iya. Ada apa, Mas? Ada apa? Masa lo kasih gua makanan kayak ginian? Maafin saya, Mas. Adanya cuman nasi aking sama garam dan cabai, Mas. Gila lo ya? Hah? Lu aja mendingan yang makan deh. Hah? Lu yang makan. Hah? Betul. Henry, lepaskan Henry. Apa-apaan kamu? Kamu bukan suami yang baik. Ibu malu lihat sikap kamu. Lepaskan. Astagfirullahaladzim. Mas, Ibu nggak usah ikut campur, ya. Ini urusan kita berdua. Mas betul-betul keterlaluan. Mas kejam. Mas tega menyakiti ibu Mas sendiri. Diam deh lo. Nggak usah kebanyakan bacot. Dia tuh ibu gue. Gue mau ngapain juga urusan gue. Astagfirullahaladzim. Lo nggak usah ikut campur. Lo berdua tuh nggak ada guna-gunanya, tau gak?
Berisik banget tuh suara azan. Nggak bisa dikecilin apa? Woi, berisik! Gua nggak bisa tidur nih. Brengsek orang, malah dikencengin. Jangan bicara seperti itu. Bukannya sholat malah maki-maki yang manggil sholat. Ayo cepet sholat sana. Ah, ibu nggak usah ikut campur deh. Gua kebukin juga nih orang. Astagfirullahaladzim. Mau kemana kamu? Mau nonjokin tuh orang. Masya Allah. Woi. Lu tahu nggak siapa yang azan tadi? Kenapa emangnya, Bang? Bikin pusing gue. Gue lagi tidur keganggu. Astagfirullahaladzim. Gue tampolin juga tuh orang. Bang. Kemana, Bang? Gue mau tampolin tuh orang. Stop. Hentikan. Kalau Abang udah nggak mau sholat, sudah pulang sana. Ayolah. Sakit, Mas. Goblok ya. Udah tahu sakit masih nanya lo. Masih. Orang lagi azan malah dimaki-maki. Gitu tuh akibatnya. Diam lah. Lu tuh istri gue. Harusnya lo belain gue. Ya karena masalah. Harusnya Mas sadar itu. Diam deh. Ntar gue gambar. Udah pergi sana, pergi. Nih, Henry. Bu bikinin air jahe biar kamu angetan dikit. Udah, taruh situ aja deh ya. Kamu kapan sih mau sadar? Hah? Lagi-lagi bikin masalah. Nggak di luar, nggak di rumah. Bisa diam gak sih? Satu udah gue usir, lu datang lagi kemari. Ibu tuh cuma pengen kamu jadi baik. Supaya kamu jadi kepala keluarga yang diteladani anak istrimu. Cuma itu. Bisa diam gak? Hah? Ntar gue gebuk lo. Pergi. Bosan gue di rumah ini nih. Kayak neraka lama-lama. Lo ngintip gue. Lu buka gimana gak kelihatan? Udah banting, lama amat sih ah. Cantik juga tuh, men. Siapa tuh, bro? Lo bener-bener kagak tahu? Ya, friend. Lo kasih tahu dulu. Lo jelasin sama playboy kita satu ini. Dia ketinggalan berita, friend. Iya nih. Gua paling kagak demen sama friend kita yang satu ini, friend. Selalu ketinggalan berita. Friend, gua kasih tahu. Dia itu namanya Yuli. Dia sekarang udah jadi janda. Dengar. Suaminya dia itu meninggal gara-gara kecelakaan, friend. Kayaknya susah banget sih. Ayah. Ya, bangun ya. Ya. Kenapa lo? Lo nggak tahu orang lagi tidur? Bodoh ya. Ada apa sih, Mas? Ya Allah. Kamu kenapa, sayang? Mas! Apa sih pagi-pagi udah pada ribut? Itu cucu lo. Ajarin sopan santun dong. Ya Allah, Mas. Jangan marah-marah gitu dong. Dia kan masih kecil. Apalagi sampai main tangan. Lo, sama anak lo tuh sama aja gobloknya. Kamu memang keterlaluan. Beraninya sama perempuan. Anak kecil lagi. Udah deh, ibu nggak usah ikut campur deh. Kamu dasar nggak tahu diri. Nggak usah ikut campur deh. Astagfirullahaladzim. Mas! Nyesal ibu punya anak kayak kamu.
Sama-sama, Mbak. Ngomong-ngomong mau kemana ya? Mau ke depan. Mas bisa nyetir nggak? Bisa. Memangnya ada yang bisa saya bantu, Mbak? Nggak gini ceritanya. Sebenarnya saya mau ke Bandung karena ada acara penting. Tapi saya malas nyetir. Saya mau Mas yang nyetirin ke Bandung ke Jakarta, bisa nggak ya? Bisa, bisa. Jangan khawatir, ada bayarannya kok. Nggak usah mikir itu dulu, Mbak. Yang penting bisa bantuin Mbak. Saya sudah senang kok. Mau berangkat sekarang, Mbak? Ah, yuk. Sedang apa kamu? Tidak apa-apa, Bu. Saya hanya sedang melihat foto-foto ini, Bu. Kamu menyesal menikah dengan anak ibu? Tidak, Bu. Saya tidak pernah menyesal. Saya hanya mencoba sabar, Bu. Mungkin ini adalah jalan dari Allah dan ujian bagi saya, Bu. Ibu kasihan melihat hidup kamu. Punya suami, tidak bertanggung jawab. Pengangguran, kejam, suka mabuk-mabukan. Sengsara sekali hidup kamu. Ibu malu, Nak. Malu sama kamu. Bu, Ibu jangan ngomong seperti itu ya. Seandainya kamu ingin minta cerai dari Henry, Ibu rela. Ibu rela. Daripada kamu jadi menantu Ibu tapi tersiksa seumur hidupmu. Sudahlah, Bu. Allah sudah menjodohkan saya dengan Mas Henry. Dan saya sudah bersumpah untuk menjadi istrinya yang baik, Bu. Seberat apapun ujiannya. Subhanallah. Ibu bangga kamu jadi istri yang hebat. Semoga Allah selalu memberkahi kamu. Memberkahi anak ibu. Semoga Allah selalu membuka pintu hidayahnya untuk Henry, untuk kita semua. Wanita ini cantik, kaya. Aku senang ada di dekat dia. Andaikan aku bisa mendapatkan dia. Mas, kok bengong sih? Enggak apa-apa. Aku udah ngerepotin Mas ya? Oh enggak sama sekali. Kalau gitu, kita masuk aja yuk. Masuk ke dalam. Lain waktu aja deh. Udah malam, nggak enak. Terima kasih minumannya. Oke, sama-sama. Kalau gitu aku masuk dulu ya. Iya.
ntar kalau lu udah gede, lu cari jodoh yang kaya. Jangan kayak ayah lo. Udah miskin, dapet istri juga miskin. Jadi ruwet hidupnya. Ngerti nggak? Tapi ayah, kata Pak Guru kan kaya itu nggak penting. Bilangin sama guru lo yang nggak penting. Ngerti? Udah di ayah. Ini berangkat dulu. Assalamualaikum. Nggak usah sebut-sebut salam. Biar 1000 kali lo sebutin, lo nggak akan kaya. Udah sana. Menolong. Halo? Sejak kapan Mas Hendri punya handphone? Ya Allah, dari mana handphone itu? Ada apa ya, Mbak? Kamu ada acara nggak sayang? Enggak, hari ini nggak ada acara. Bener nih. Benar. Memangnya ada apa, Mbak? Tapi kalau kamu ada acara, terganggu lagi. Aduh, sumpah deh. Aku nggak ada acara, Mbak. Kapanpun Mbak butuh, saya bisa bantu. Soalnya aku mau ngajak kamu jalan-jalan. Kamu bisa kan? Bisa. Asik itu. Henry, kamu tuh memang laki-laki yang mengagumkan ya. Makasih ya, aku tunggu loh. Iya, saya segera ke sana. Bye. Bye. Telepon dari siapa, Mas? Mas mau pergi kemana? Mau tahu aja lo. Bukan urusan lo. Sekarang gue mau kerja, mau nyari duit. Itu kan yang lo mau. Duit. Ya kan? Mau kemana dia? Saya tidak tahu, Bu. Tapi sepertinya Mas Hendri sudah dapat pekerjaan, Bu. Alhamdulillah. Syukurlah kalau begitu. Insya Allah dia akan berubah setelah dapat pekerjaan. Water. Minuman berat. Ngomong-ngomong, rumahnya Henry di mana sih? Agak jauh dari sini, Mbak. Paling kira-kira dari sini 500 meteran lah. Emang kenapa sih, Mbak? Pakai nanya-nanya si friend kita segala, Mbak. Nggak apa-apa kok. Gue cuma nanya aja. Biasanya dia jam segini tuh masih tidur. Suka seenaknya. Bener nggak, Pren? Bener, friend. Mendingan juga cari yang ada aja. Kenapa sih, Mbak? Hah? Saya juga jamin nih saya bisa bikin bahagia loh, Mbak. Lagi pula, si Henry itu suka ngomel sama bininya, Mbak. Oh, jadi Henry udah punya istri ya? Iya, Mbak. Dia udah punya anak atu. Wah, jangan-jangan Mbak naksir ya sama Hendrik. Woi, Pren. Ngomongin lu. Panjang umur, men. Yuk, jalan nih. Iya deh. Ya udah deh, gue tinggal dulu ya. Gue cabut dulu ya, Pren ya. Oke, Pren. Hati-hati ya. Oke, Bos. Wow. Jangan melecet ya. Jangan lupa berdoa. Oke. Pren. Anak-anak tadi pada ngomongin apa, Mbak? Kamu jangan manggil aku Mbak dong. Mulai sekarang kamu panggil aku Yuli aja. Iya, Yuli. Ngomongin apa sih anak tadi, Yul? Benar, kamu udah punya keluarga. Iya, udah. Tapi aku nggak bahagia. Masalahnya istriku
istriku cuma mikirin masalah uang aja. Jadi aku udah nggak asik untuk tinggal sama dia. Santai aja lagi. Kamu nggak usah grogi gitu. Bener kamu udah nggak suka sama dia lagi? Iya, aku udah nggak suka sama dia. Cuma saat ini aku masih bertahan karena anakku. Dia kan masih butuh kedua orang tuanya. Dan dia juga kan nggak salah. Tapi kalau aku sih udah nggak suka sama istriku. Bawaannya udah pengen putusin dia aja. Aku setuju, Hen. Perkawinan kan nggak bisa dipaksa, ya kan? Kalau udah nggak klop, ngapain dipaksain? Putusin aja, ya kan? Tapi nggak apa-apa kan kalau aku ajak kamu jalan-jalan, nanti istri kamu marah lagi. Oh nggak apa-apa. Dia nggak berhak untuk ngambek. Aku kan bilangnya kerja, dan dia harus ngerti. Bener nih. Bener. Soalnya kita bakal nginep. Nginep, Mbak? Iya. Kenapa? Kamu nggak suka ya? Oh, enggak, Mbak. Maksud aku, Yul, siapa sih yang nggak mau nginep sama kamu? Henry, kamu tuh bisaan aja. Kamu juga tampan kok. Kita bakalan jadi pasangan yang sangat memabukkan malam ini. Jadi, lupain nih istri kamu. Pasti, Mbak. Sudah pasti tuh, Mbak. Ya Allah, lindungilah suami hamba dari segala mara bahaya, ya Allah. Jadikanlah dia suami yang baik bagi keluarga kami, ya Allah. Berikanlah rezeki yang halal untuk keluarga kami. Ampuni dosa-dosanya, ya Allah. Dan berilah aku kekuatan untuk menjalani semua ini. Aku mohon, ya Allah, tolong kabulkan doaku. Nih, untuk istri kamu belanja. Karena tadi malam kamu udah bikin aku bahagia. Kamu pintar ya bikin wanita terbang. Sebenarnya kamu nggak usah bayar aku juga nggak masalah. Bersama kamu malam ini, aku merasa beruntung. Mana ada dunia ini gratisan, termasuk kamu, ya kan? Tapi aku beruntung kok kenal sama kamu. Karena kamu udah bikin aku terbang melayang. Kapanpun kamu butuh aku siap. Dan kalau kamu mau, setiap hari pun aku mau sama kamu. Yang benar, Hen. Hah? Mas. Makanan. Tuh, gue bawain makanan buat lo semua. Daripada lo setiap hari pada makan aking. Hah? Bisa busung lapar lo semua. Alhamdulillah. Mas sudah dapat kerja ya? Halal kan, Mas? Mas gak dapat dari cara yang gak bener kan? Lu gila ya? Gue pulang capek-capek, lu tuduh gue yang enggak. Gue masih sehat. Gue masih sanggup buat kerja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saja ini berkah ya, Mas. Ya, Bu. Hen, Ibu bersyukur. Ibu bangga kamu sekarang sudah bisa kerja. Katanya ayah mau beliin
mainan untuk Eni. Mas, muka Mas kok pucat? Mas sakit ya? Nggak enak badan gue. Capek nyariin duit buat lo semua. Ya sudah. Mas istirahat ya. Mau aku pijitin? Boleh deh. Ya ampun Mas. Kok bisa masuk angin kayak gini sih Mas? Mas telat makan ya? Ternyata aku nggak bisa lupakan kamu sedikit pun. Mas jangan sampai telat makan dong. Ntar kalau Mas sakit, kan aku juga yang sedih. Rasanya aku jatuh cinta sama kamu, Yul. Kamu telah memikat hatiku. Mas kok diam aja sih? Hah? Aduh, lu tinggal ngerok aja bawel banget sih lo. Aku mesti ngomong terus terang sama kamu, Yul. Aku ingin menikahimu kalau kamu mau. Yul, akhir-akhir ini aku ngerasa nggak tenang. Maksudku, aku ngerasa nggak tenang kalau nggak deket sama kamu. Aku nggak ngerti, mungkin ini yang namanya suka atau cinta. Tapi jujur, kayaknya aku cinta sama kamu. Jatuh cinta? Tapi kamu kan udah punya anak istri, Nri. Terus gimana dong dengan mereka? Itu sih nggak masalah. Aku rela harus meninggalkan anak dan istriku kalau kamu benar-benar mencintai aku. Kamu nggak usah ngomong yang enggak deh. Kamu tega. Mereka kan udah jadi keluarga kamu bertahun-tahun. Masa demi janda jablay seperti aku, kamu tega ninggalin mereka? Kamu jangan ngomong kayak gitu. Buat aku, kamu sangat berarti. Kamu nggak tahu sih. Aku serasa seperti orang gila di rumah. Aku benar-benar mencintai kamu. Aku harus ceraikan Santi agar dapat Yuli. Aku harus singkirkan mereka. Aku harus bunuh dia. Wah, tapi nggak mungkin. Kalau aku sampai bunuh Santi, aku bisa masuk penjara. Kapan aku bisa bersama Yuli? Mas udah pulang ya? Lu sediain air panas deh. Aku mau mandi. Iya, Mas. Yo. Kenapa kamu datang terlambat? Maaf ya. Tadi ada urusan keluarga sedikit. Saya harus meyakinkan Santi. Kamu kalau kerja yang bener dong. Aku kan udah bayar kamu. Katanya kamu akan tinggalin dia demi aku. Apapun akan kamu lakukan demi aku. Mana? Mana? Iya. Saya
masih butuh waktu untuk bisa lepas dari anak dan istri saya. Aku nggak mau kamu kelihatan bodoh di mata aku. Aku nggak mau kamu datang terlambat dan dengan alasan apapun. Kamu mesti siap kalau aku butuh. Iya, aku janji. Pokoknya mulai sekarang aku nggak akan telat lagi. Kapanpun kamu butuh, aku akan selalu siap. Ya. Henry, apa benar kamu mencintai aku? Kamu mau menikahi aku kan? Kalau kamu benar-benar mau menikahi aku, kamu mesti membiayai semua pernikahan kita dan kamu lupakan istri dan anak kamu. Gimana? Mau nggak? Iya. Aku mau. Nanti aku akan membiayai semua pernikahan kita. Henry, akhirnya aku punya suami yang bisa aku suruh. Aku punya suami bodoh yang bisa aku jadikan pembantu. Bu, sayang, kok belum tidur sih? Eni kangen sama ayah, Bu. Ayah kok jarang pulang? Ayah udah gak sayang sama kita lagi. Kata siapa yang gak sayang sama kita lagi, ha? Ayah kan kerja. Sekarang mendingan kamu berdoa. Mudah-mudahan aja ya sehat dan besok pulang. Ya. Udah sekarang kamu tidur, Gi. Ntar besok sekolahnya terlambat lagi. Yuk. Aku harus menikahi Yuli. Ya, aku harus. Tapi dari mana ya aku dapat uang untuk biaya pernikahan? Rumah. Ya, aku harus jual rumah. Ini uangnya, silakan dihitung dulu. Saya beli semua isi-isinya. Ingat, jangan ada yang sisa. Oh, nggak masalah. Silakan aja. Saya nunggu di luar dulu ya. Oh iya, boleh. Henry, kenapa rumah ini kamu jual? Ini rumah peninggalan almarhum ayahmu. Apaan sih? Ibu nggak usah ikut campur deh. Ini urusan gue. Kalau Mas jual rumah ini, kita mau tinggal di mana? Ini rumah kita satu-satunya, Mas. Lu berdua mau tinggal di mana bukan urusan gue. Ini rumah gue. Bapak dulu ninggalin rumah ini buat warisan gue. Jadi lu berdua nggak ada hak untuk melarang gue. Ngerti? Kamu memang nggak tahu diri, Henry. Kamu anak durhaka. Kamu sudah keterlaluan menyakiti kami. Udah. Pergi. Santi, Ibu, dengar ya. Mulai detik ini, gua nggak mau diganggu sama lo berdua. Gua mau bebas. Gua udah nggak butuh sama lo berdua. Ngerti? Astagfirullahaladzim. Jangan bicara seenaknya, Mas. Istighfar. Kamu anak durhaka, Henry. Kamu anak durhaka. Nggak usah nyumpahin kayak gitu dong. Biasa aja. Santi, lu urus tuh mertua lo. Sudahlah, Bu. Kita mau tinggal dimanapun, itu tidak masalah. Yang penting, kita masih bisa tetap bersama. Iya, emang harusnya kayak gitu ya. Harus tetap bersama. Mau susah, seneng, harus menikmati bersama. Ngapain lo ngeliatin gue? Hah? Ngapain? Mas sudah durhaka terhadap ibu Mas sendiri. Mas sudah memperlakukan aku dengan anak kita dengan zolim, Mas. Allah Maha melihat semua perbuatan yang Mas lakukan terhadap kami. Udah deh. Lu nggak usah khotbah depan gue. Lu denger ya? Gue juga udah pegel nikah sama lo.
mulai sekarang lu gua ceraiin. Ayo pergi. Pergi, mau nunggu apa lagi sih? Ayo cepet, sana, pergi. Pergi. Bu, kita mau kemana? Jangan nangis ya sayang. Kita mau cari tempat baru buat kita. Jauh nggak? Sebenarnya nenek juga nggak tahu kita akan kemana. Maafkan nenek ya sayang. Ini semua karena ulah ayahmu, anak nenek. Sudahlah, Bu. Ibu jangan sedih ya. Sabar ya sayang. Sebentar lagi kita juga sampai kok. Ya Allah, kemana kami harus mencari tempat tinggal untuk berteduh? Berilah kami kemudahan untuk menjalani cobaan ini ya Allah. Halo sayang. Andre, kamu tuh ngagetin aku aja sih. Maaf ya kalau aku ngagetin kamu. Aku punya surprise buat kamu. Surprise? Surprise apaan? Apaan tuh? Lihat aja sendiri. Duit? Jumlahnya 150 juta. Banyak banget. Buat pernikahan kita. Apa? Kamu nggak gila kan? Kamu kan bilang kalau aku mau menikahi kamu, aku harus siapkan semuanya. Kamu tahu, aku jual rumah ibuku. Aku usir mereka semua. Aku serius sama kamu. Kamu mau kan nikah sama aku? Oke, kalau itu kemauan kamu. Tapi duit ini aku yang pegang ya. Oh iya. Oh, apa sih yang nggak buat kamu? Biar aku urus semuanya. Nggak masalah. Kamu kelihatan cantik hari ini. Makasih sayang. Dasar laki-laki maunya buru-buru aja. Tapi nggak apa-apa deh. Dengan uang sebanyak itu, aku bisa foya-foya sepuasaku. Sepertinya tempat ini cocok untuk tempat sementara kita. Tapi, apa ada orang yang bisa menolong kita, Bu? Maaf, Ibu, ini dari mana dan mau kemana? Kok kelihatannya ada yang dicari? Kami sedang mencari tempat tinggal sementara, Pak. Tapi sampai sekarang belum ketemu. Memang tadinya tinggal di mana kok mencari tempat tinggal baru segala? Allah sedang menguji kami dengan perbuatan anak saya, Pak. Kami diusir. Entah setan apa yang ada di pikirannya. Astagfirullahaladzim. Anak ibu sedang dibutakan hatinya kalau begitu. Masa ada anak tega mengusir orang tua sendiri? Anak dan istrinya. Begini saja, Bu, begini.
Kalau ibu mau, ibu bisa bangun bedeng di sebelah rumah saya. Nah, nanti akan saya bantu. Ibu nggak usah khawatir pikirkan bahan-bahannya. Karena di sini banyak kardus bekas, plastik bekas, dan triplek bekas proyek dulu. Ibu nggak usah khawatir. Bapak sungguh-sungguh akan bantu kami, Pak? Iya, Bu, iya. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Kami tidak tahu harus berterima kasih dengan cara apa lagi. Bapak seperti malaikat yang memang diturunkan Allah untuk membantu kami. Ibu jangan bicara begitu. Sekarang begini saja. Ayo, kita singgah di rumah saya. Mari, Bu, mari. Mari. Mari, Bu. Nah, ini gubuk saya, Bu. Maklum, di Jakarta. Yang penting nggak kehujanan. Mari duduk, Bu. Duduk. Mari, nak, duduk. Ayo. Ya, mari duduk. Ngurus diri aja gue kagak bisa. Seter sama benteng Apa gimana kayak sama gini, peluncur. Yo. Ya. Oke, ya. Mari dulu deh. Oke, sip. Bang, duluan ya. Yuk. Belum. Yuk. What's up, bro? Wes. CS kita baru datang. Oke, lu kayaknya seger banget, Bos. Ada yang apa nih ya? Iya, perhatian banget lo mau gue lo kayaknya. Cinta dia sama lu. Udah. Gue kemarin mau ngasih tahu sama lu semua, gue punya berita bagus. Kabar bagus apa, friend? Ya lu dengerin, ya. Gue pengen besok lu semua datang ke acara pernikahan gue sama Yuli. Oke, gile lo. Pakai pelet apa lu, Bos? Hah? Aduh, hari gini main pelet. Lu tahu gue dong, gue udah modal. Pokoknya supaya lu pada yakin, ya, lu datang besok. Jangan sampai enggak tuh. Oke. Jadi ya. Jadi lu serius nih? Serius. Bu, Henny kenapa, Bu? Badannya panas dari tadi. Sepertinya dia sakit. Tolong kamu ambilkan air buat kompres. Iya, Bu. Biar Bapak yang ambil. Ya. Ya Allah, kenapa beban ini terlalu berat buat kami? Semoga Allah menguatkan iman kita, ya San. Iya, Bu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk dia. Maafkan Ibu ya, Hen. Ibu tidak punya uang untuk beliin kamu obat. Kebetulan Bapak punya uang sedikit nih. Bisa digunakan untuk beli obat. Tolong diterima ya. Terima kasih ya, Ya. Pak. Terima kasih, Pak. Bu, saya beliin obat buat Henny dulu ya, Bu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kalian berdua sudah siap saya nikahkan? Saya siap, Pak. Saya juga siap, Pak. Saya nikahkan saudara Henry bin Rusmini dan saudari Yuli binti Ahmad dengan mas kawin seperangkat alat sholat, emas seberat 50 gram, dan uang tunai sebesar 20 juta rupiah. Saya terima nikahnya Yuli binti Ahmad dengan mas kawin tersebut tunai. Sah? Keluar kamu! Kerja nggak becus! Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Maaf, Pak. Sepertinya Bapak membutuhkan pegawai. Boleh saya melamar, Pak? Saya membutuhkan pekerjaan, Pak. Anak saya sakit. Boleh, tapi kerja yang rajin ya. Iya. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih.
Alangkah bahagianya aku bisa memiliki kamu. Kamu wanita yang sangat sempurna. Senang aku bisa berdampingan dengan kamu sebagai suami dan istri. Sayang, mendingan kita nikmatin aja anggur ini ya. Kamu tuh gak sabaran banget sih. Sumpah, aku sudah tidak sabar menunggu malam pengantin kita. Aku menunggu ini setiap harinya. Jadi wajar dong kalau aku sekarang ini mau untuk Yul, aku ini suami kamu, Yul. Oh ya, suami aku. Kalau kamu suami aku, kamu tuh gak berhak tau gak larang-larang aku. Yul, kamu kok ngomongnya kayak gitu sih? Aku gak suka dengan sikap kamu kayak gitu. Kita ini baru menikah. Dan selayaknya pengantin baru, seharusnya saat ini kita sedang... Oh, ya udah, kalau kamu gak suka, mending kamu pergi aja dari sini. Kamu ngomong apa sih? Hah? Kamu kok ngomongnya begitu sih, Yul? Kita ini baru kawin. Udah deh, aku lagi capek, aku gak mau diganggu. Ih, aku kan udah bilang, aku tuh gak mau diganggu, aku capek banget. Kamu tuh gak punya kuping ya? Mendingan kamu tidur di bawah deh. Aku tidur di sini, aku pengen lega. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, gimana keadaan Henny, Bu? Udah baikan? Sudah agak lumayan. Kamu beli obat kok pulangnya sampai malam? Maaf ya, Bu. Soalnya tadi yang biasa ngejaga di warung nggak masuk, Bu. Jadi saya disuruh ngebantuin. Ya, alhamdulillah dapat uang saku. Oh, kamu dikasih uang? Iya. Alhamdulillah. Dan uang yang dikasih sama Pak Jarwo saya beliin obat. Dan hasil kerja saya beliin makanan, Bu. Alhamdulillah. Nanti kalau Henny bangun, kita kasih makan. Terus kita suruh makan obat. Iya. Perintah untuk kerja. Kamu ngapain di sini? Sudah. Pekerjaan saya sudah saya selesaikan semua, Yul. Oh, bagus deh kalau gitu. Aku jadi seneng kalau kamu menuruti apa semua perintah aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, keadaan Henny gimana, Bu? Udah baik kan? Ya, masih agak hangat sih. Oh iya. Tadi Henny khusus membuatkan teh ini buat kamu. Katanya kesian ibu nanti pulang kerja, kehausan. Seharusnya saya tidak pulang malam, Bu. Kalau saja Mas Henry tidak bersikap seperti itu. Sudahlah Santi, kamu nggak usah pikirkan lagi suamimu itu. Yang penting kamu pikirkan sekarang Henny. Ayo diminum.
bangun. Cepet bangun. Ada apa, Yul? Ada apa? Kamu kan mestinya tidur di bawah. Kenapa kamu tidur di sini? Tadi malam badan saya tidak enak. Badanku demam, jadi aku naik ke atas. Nih, untuk berobat. Ayo cepat. Ayo cepetan. Keterlaluan kamu, Yul. Cepat. Halo? Bok, setengah jam lagi kamu datang ya? Ya, aku tunggu ya. Benar ya? Dah. Ayo tebak. Aku iki wong Jawa apa wong Sunda? Pasti wong Sunda. Jawa lah. Salah, aku wong Sumatera. Bang Luki, Bang Didik. Bang. Santi sama Henny, apa kabar sayang? Kalian berdua mau kemana? San, kalau lu berdua mau naik bis, lu tinggal tuju aja yang mana. Tenang, gak usah bayar deh gue. Enggak, Bang. Saya nggak mau kemana-mana kok. Saya cuma mau nanya, Abang pernah lihat Mas Henry nggak? Oh, si Hendrik mah udah jarang kemari. Ya, sejak dia kawin sama si Yule, jadinya jarang kemari. Oh iya, Abang tahu alamatnya nggak? Loh, emang mau ngapain lagi sih? Pakai nanya-nanya tempat tinggalnya si Hendrik? Henny, Bang. Dia kangen sama ayahnya. San, si Hendrik itu tempat tinggalnya nggak jauh dari tempat tinggal lo yang dulu. Persis rumahnya itu di... Pos Ronda RW 05. Oh, terima kasih ya, Bang. Biar saya susul ke sana. Ngapain kalian berdua? Hah? Kamu lihat sendiri kan? Kita lagi ngapain? Emangnya kamu mau ngapain? Mau nampar aku? Dasar laki-laki lemah. Brengsek kalian berdua. Udah deh, gak usah marah-marah. Gak ada gunanya. Dengar ya Henry, cinta aku tuh bukan buat kamu, tapi buat Mas Wowok. Kamu tuh cuma gue peralat selama ini. Udah deh, mulai sekarang lu bukan lagi suami gue. Mendingan lu enyah dari rumah gue, cepat. Kamu jangan gila, Yul. Semua uangku sudah aku kasih kamu. Aku ini sudah tidak punya apa-apa lagi. Siapa suruh lu percaya sama gue? Hah? Gue ini sakit. Gue kena liver. Harusnya lu merawat gue. Gue gak peduli dan gue gak pikirin itu. Mendingan lu pergi dari rumah gue, cepat. Pengkhianat, setan lu!
gue tambah parah nih. Kebanyakan minum gue. Bu, itu ayah, Bu. Mas! Astagfirullahaladzim. Mas! Mas bangun, Mas! Mas kenapa, Mas? Ayah. Mas! Ayah. Tolong! Tolong! Pak! Pak! Tolong, Pak! Pak! Ada apa, Bu? Ada apa, Bu? Suami saya sakit, Pak! Pak, tolong, Pak! Bu, bantu saya, Bu. Bu. Mas! Mas. Di mana gue? Mas sekarang ada di rumah Pak Jarwo. Kami menumpang di sini, Mas. Perut gue. Mas jangan terlalu banyak bergerak dulu, Mas. Nanti Mas tambah sakit. Diam lo. Lo nggak usah nolong gue. Gue nggak butuh. Lo nggak usah nyentuh gue. Yang gue butuh cuma Yuli. Yuli! Yuli! Dasar tak tahu diuntung. Sudah untung kamu ditolong istri kamu. Bukan terima kasih malah marah-marah. Diam! Kamu yang diam. Lihat, anak kamu sampai sakit gara-gara kamu usir. Pergi kamu dari sini. Iya. Gue juga nggak suka tinggal di sini. Kotor, corok, jijik gue. Cepat pergi. Allah akan mengazab kamu. Astagfirullahaladzim. Ibu, istighfar, Bu. Bu, tunggu sampai Mas Hendri sembuh ya. Kasihan dia lagi sakit. Lagi pula, ini semua demi Henny, Bu. Enggak. Biarkan dia sakit. Biar dia tahu bagaimana rasa sakit kita selama ini ditinggalkan. Ibu nggak akan maafkan kamu. Kurang ajar lo. Hah? Mau nggak lo? Sini lo. Hah? Sini lo gua tampol. Wok, tunggu, Wok. Kamu mau kemana sih? Aku kan masih kangen sama kamu. Yo, gue merasa berdosa banget sama Henry, yo. Gue jadi merasa nggak enak banget sama dia. Biar gimana pun juga, dia tuh sahabat gue, yo. Kamu ini kenapa sih? Tenang aja lagi. Biar bagaimanapun, Henry itu adalah suami kamu, yo. Dan nggak seharusnya kamu perlakukan dia seperti itu. Apa? Suami? Dia itu bukan suami aku. Penghulu yang menikahi aku sama dia itu semuanya palsu. Apa? Palsu? Iya, palsu. Dan aku cuma membodohi dia aja. Tar dulu. Jadi kalian berdua itu sebenarnya belum menikah? Tunggu ya. Aku hanya butuh uangnya aja. Ayah, aku kan berencana untuk menjual rumah ini. Kalau rumah ini sudah terjual, kamu mau kan ikut aku kemana aja? Pastinya sayang. Diam! Berisik! Mas. Gue gatel denger lu ngaji. Hah? Mas nggak boleh ngomong kayak gitu, Mas. Ini kalimat Allah. Gua nggak peduli kalimat apapun. Gua nggak mau denger lu ngaji. Gua mau tidur. Astagfirullahaladzim, Henry. Istrimu ngaji, mohon pertolongan Allah. Supaya kamu dan anak kamu segera sembuh. Gua nggak peduli. Emangnya Allah itu dokter apa? Hah? Mas nggak boleh ngomong kayak gitu. Terserah gua mau ngomong apa.
Biarkan Santi. Biarkan dia sakit. Biar dia merasakan sakit. Supaya dia sadar. Mas. 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 Bu. Keadaan Mas Henry tambah parah, Bu. Ibu. Mas. Sebut asma Allah, Mas. Istighfar. Henry. Mas. Mas. Sebut asma Allah, Mas. Istighfar. Allah. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang bisa saya bantu, Pak Ustaz? Pak, saya ingin proses pemandian jenazah suami saya secepatnya diselesaikan, Pak. Saya sudah mengikhtiarkan memproses pemandian jenazah almarhum, tetapi tetap gagal, Bu. Astagfirullahaladzim. Untuk itulah saya mohon kesediaan Ibu untuk memaafkan semua kesalahan-kesalahan almarhum semasa hidupnya. Dengan demikian, insya Allah proses pemandian jenazah ini akan berjalan dengan lancar. Ya Allah, aku ikhlaskan semua yang pernah diperlakukan anakku terhadapku. Ampunilah segala dosa-dosanya, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa semua ini harus terjadi, Bu? Kasihan Mas Henry. Kenapa jenazahnya harus terpental seperti itu? Bapak-bapak, tolong angkat dan masukkan kembali jenazah ini ke dalam keranda. Karena hari sudah semakin siang, jenazah ini harus segera kita makamkan.